Film berlatar dimulai pada tahun 1988 dimulai dengan adegan seseorang menggotong wanita. Orang itu memasukkan tanah ke mulutnya si wanita, kemudian ia menikam punggung si wanita itu. Scene berpindah dan maju ke tahun 1991. Sama seperti di awal, ada seorang wanita kabur dari hutan. Dalam keadaan terluka, dia dibantu oleh seorang supir truk yang kebetulan melintas. Sementara itu di hutan, seseorang mengenakan jubah melihat wanita itu dibawa oleh sang sopir. Masih di tahun yang sama, seorang detektif bernama Isa baru saja diangkat jabatannya. Keluarga besar Isa berkumpul untuk merayakan kenaikan pangkat Isa. Namun, suasana yang seharusnya menjadi menyenangkan bagi Isa berubah pada saat panggilan telepon muncul. Isa dengan sang istri berdiskusi tentang kabar yang baru saja Isa dapatkan. Dia tidak memiliki kesempatan lain, sebuah masalah harus Isa selesaikan. Di tengah pesta tersebut, Isa pergi dan berjanji kepada istrinya semua ini akan berakhir bahagia. Isa pergi ke rumah sakit. Masalah yang ternyata menimpanya adalah Isa salah tangkap. Dia menemui Ani, korban selamat dari The Butcher, sebutan pembunuh berantai yang melakukan aksinya di awal film. Sebagai pengingat, Ani adalah korban selamat yang berhasil kabur pada tahun 1991, dia yang dibawa oleh supir truk. Ketika Isa pertama kali melihat Ani, dia merasa pernah bertemu dengannya. Ani bilang Isa pernah datang ke pemakaman adiknya Ani. Polemik ini menimbulkan pertanyaan publik. Kredibilitas Isa dipertanyakan. Masalahnya, Isa mengaku sudah menangkap The Butcher. Hadirnya Ani menjadi saksi, The Butcher masih belum tertangkap. Meskipun begitu, Ani memberikan beberapa informasi, sketsa wajah dan lokasi rumahnya The Butcher, yang dimana ini membuat penyelidikan menjadi mudah. Lokasi sudah diketahui, Isa bersama anggotanya langsung melakukan penyergapan. Perintah Isa 1, tidak ada yang boleh pegang senjata. Isa ingin pelaku ditangkap hidup-hidup. Awalnya perintah ini diprotes oleh anggotanya. Mereka ingin segera membunuh pelaku di tempat. Protes tidak membuat keputusan Isa berubah dan akhirnya penyergapan pun dimulai. Pelaku berhasil dilumpuhkan, dia bernama Andre Valita. Polisi juga menemukan sejumlah pisau, ada salah satu di antaranya masih ada darah segar. Rumah ini juga aneh, banyak cairan dan foto-foto yang wajahnya diambil. Singkat cerita, penyergapan ini selesai. Galina, atasan Isa, datang ke TKP. Kesalahan Isa berdampak kepada Galina juga. Publik dan jaksa mendesak mereka berdua. Isa akan membereskan semua itu dengan caranya. Isa akan menginterogasi Andre di sini jauh dari publik agar tidak ketahuan. Tapi di sisi lain dari rumah Andre ada seseorang yang mengintai. Dia mengenakan ghillie suit atau baju penyamaran, seorang sniper. Lalu ia masuk ke sebuah ruangan bawah tanah yang dimana lokasi itu tidak jauh dari TKP saat ini. Dan ternyata ruangan itu memiliki jalan bawah tanah yang terhubung langsung ke rumahnya Andre tepat di bawah meja makan. Orang itu sedang mendengarkan sebuah rekaman suara dari alatnya. Lalu kita dibawa mundur ke tahun 1981. Film ini akan seperti itu, maju mundur alurnya. Kasus The Butcher sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dan tidak ada perkembangan. Detektif sebelumnya bernama Vitali yang menangani kasus ini tidak mampu menyelesaikannya, sehingga Galina membawa Isa untuk menggantikan Vitali. Track record Isa menjadi detektif tak diragukan, dia pernah berhasil menangkap seorang pembunuh berantai juga di masa lalu. Важняк. Kedepannya Isa akan ditemani asistennya dalam kasus ini. Dia anak muda anggota baru di kepolisian yang suka mendokumentasi setiap penyelidikan. Dia bernama Ivan Sevantianov. Isa akan mengutamakan anggota harus menghadiri pemakaman setiap korban sebagai bentuk penghormatan secara langsung bahwa kasus ini menjadi masalah pribadinya.
Tiba-tiba di tengah rapat ini, Ivan datang telat. Dia membawa rekaman pada saat korban pembunuhan pertama kali tahun 1979 ditemukan. Seorang wanita punggungnya penuh luka bacokan, mulut disumpal kotoran, pola yang sama seperti yang dilakukan The Butcher. Pergerakan segera dimulai. Orang-orang yang pernah ada masalah dengan pelecehan didata ulang. Polisi wanita mulai menyamar menjadi PSK. Patroli di setiap halte bus diperketat. Di pesawahan, Isa menyembelih babi, sedangkan Ivan merekam sambil memberitahu sesuai laporan The Butcher bagaimana ia melakukan penjagalan pada manusia. Isa sedang memahami The Butcher melakukan pembunuhan. Hasil dari pemeriksaan laporan, kemungkinan The Butcher memiliki gangguan mental dan impoten. Selesai dari reka adegan ini, ketika akan pulang, Ivan bersama Isa ngobrol dulu, membahas bekas luka pada tangan Isa, sebuah luka bekas bakar gitu. Jadi dulu itu didapatkan ketika Isa berduel dengan pembunuh berantai sekaligus predator anak kecil. Lalu tiba-tiba Isa entah sakit apa karena tidak diberitahu, Isa dirawat dalam waktu yang cukup lama ditemani istrinya Nadia sampai kasusnya mandek. Ivan membawa kabar, memberikan berkas dan sebuah jepitan pangkat Isa gitulah. Ivan juga memberitahu kasus ini terancam dihentikan karena kurangnya bukti. Namun tak lama kemudian mayat seorang perempuan ditemukan lagi di hutan. Keadaannya sama seperti korban lain. Ibu korban sempat ingin mengecek, dia menangis histeris karena polisi lamban dan tidak ramah pada saat di TKP. Ibu itu sampai ngamuk sama Ivan dan terus memaki-maki kinerja polisi. Ivan setelah mendokumentasi korban dan TKP, dia ngobrol sama Isa yang sedang menunggu di mobil. Di sini terjadi obrolan. Isa penasaran kenapa Ivan menjadi polisi. Jawabannya simpel, dia suka dengan cerita detektif. Ivan balik bertanya. Isa menjawabnya dengan mulai cerita ketika ia masih kecil, mengenang momen bersama ibunya seorang penyanyi panggung, tapi berakhir tragis. Ibunya Isa dibunuh dan tidak pernah diketahui siapa pelakunya. Dari situ Isa memiliki motivasi untuk menjadi detektif dan memiliki ideologi bahwa keadilan yang pantas bagi pembunuh adalah dibunuh. Ada hukuman kuno yang bagi pembunuh itu disukai oleh Isa, mengikat pelaku pembunuhan dengan korban sampai tubuhnya pelaku menyatu dengan mayat korban. Jika tidak terhalang oleh hukum, Isa sudah pasti melakukannya. Pada malam hari, Isa berada di sel bicara dengan tahanan kasus pembunuhan yang berdua dengan Isa yang pernah diselesaikan oleh Isa dulu. Kita sebut dia Nico. Isa ingin tahu perspektif dari seorang pembunuh berantai. Kata dia, The Butcher pembunuh yang tanpa pola. Dia akan bereaksi ketika ingin dan selalu meninggalkan jejak. Hanya saja The Butcher selalu beruntung setiap kali selesai membunuh. Kita dibawa kembali ke tahun 1991. Isa melakukan interogasi tertutup. Dalam interogasi ini, Isa merekam. Isa membacakan kesalahan Andre. Dia terbukti bersalah atas kasus pembunuhan 36 wanita dan anak-anak di tahun 1979 sampai tahun 1991. Andre tidak mengakui tindakan itu dan merasa tidak ada kaitannya dengan pembunuhan yang pernah terjadi. Isa memulai serangan psikologis. Dia menceritakan masa lalu kelam Andre. Andre tumbuh di keluarga broken home. Ibunya seorang dokter hewan dan ayahnya pemabuk dan juga memiliki gangguan jiwa. Andre dan ibunya selalu diperlakukan buruk, sering dipukuli. Andre juga pernah mendapatkan bulian dari lingkungannya. Ibunya bukannya membela, dia malah menghukum Andre. Ia dihukum telanjang dan dikurung duduk di pojokan sebuah ruangan. Selama itu Andre merasa ada kotoran di mulutnya yang tidak bisa dikeluarkan. Selang beberapa tahun ibunya Andre stroke, ia melakukan balas dendam kepada ibunya. Semenjak itu dia selalu melampiaskannya kepada orang lain. Dengan korban spesifik wanita berambut pendek, ketika Isa membuka berkas tentang Andre, suara yang dihasilkan dari kertas membuat Andre terganggu. Dalam berkas itu, Andre pernah menjadi guru TK. Alasan Andre ingin dekat dengan anak-anak, tapi keanehan muncul di situ. Dia pernah ketahuan masturbasi di semak-semak dan mantan istrinya memberitahu kalau Andre tidak bisa ereksi. Isa mengerti ternyata Andre impoten, bukan karena tidak suka wanita melainkan suka pada anak-anak. Hal ini dipakai Isa untuk menyerang mental Andre, mengolok-ngolok kondisi Andre, membuat Andre terpojok dan marah. Dia bilang semua itu gara-gara wanita.
Lalu kita dibawa mundur ke tahun 1984. Di tahun ini Isa bertemu dengan seorang wanita bernama Vera. Dia pekerja di museum seni. Entah kenapa pulangnya dari bertemu Vera, syahwat Isa menjadi seperti binatang. Ia mencoba melampiaskannya kepada Nadia, tapi Nadia menolaknya karena terlalu brutal. Beberapa hari berlalu, Isa menjadi terobsesi dengan Vera. Dia selalu mengikuti Vera dan melihatnya dari kejauhan. Pada suatu malam, Vera menyadarinya menghampiri Isa. Lalu mereka mantap-mantap di mobil. Dari pertemuan itu Isa menjalin hubungan dengan Vera. Dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dengan Vera. Pada suatu hari selesai mantap-mantap, Isa bertanya foto Vera bersama seorang gadis. Vera menceritakannya dia adalah kakaknya yang saat ini kuliah kedokteran ahli bedah. Balik lagi ke 1991, Isa mengumpulkan foto-foto korban dan beberapa pisau yang memang digunakan oleh Andre untuk membunuh. Isa juga dibawakan oleh petugas sebuah boneka untuk mereka adegan bagaimana Andre membunuh wanita-wanita itu. Selesai itu Isa keluar. Dia bicara dengan dua bawahannya yang lagi main kartu. Kata salah satu anak buahnya Isa yang lagi mengukir kata di meja dengan pisau. Kata dia, Andre seperti bukan seorang pembunuh. Isa tidak menanggapi, dia hanya meminta pisau lipat itu dan menyuruh untuk bubar, jangan main kartu. Rencana selanjutnya Isa sekarang menyuruh anak buahnya membawa tumpukan koran lalu membuat pesawat terbang di dalam rumah. Dan sementara itu di sisi lain dari rumah Andre ada seseorang di dalam mobil yang membawa shotgun sedang memantau. Singkat cerita, tumpukan koran dibawa, para petugas mulai membuat suara bising dari kertas yang dimana suara-suara itu membuat Andre tidak nyaman. Begitupun dengan pesawat terbang dari kertas. Di tengah situasi ini, Andre sambil ketakutan tetap tidak mau mengaku yang membuat Isa semakin marah. Lalu Andre melihat pecahan kaca di meja dapur dan yang terjadi. Ternyata orang yang mengintai membawa shotgun adalah salah satu ibu dari korban yang pernah marah sama Isa. Dia meminta keadilan dan ingin segera membunuh Andre. Untungnya petugas berhasil mengamankannya, tapi tak sengaja ibu itu melepaskan tembakan mengenai salah satu petugas dan ia tewas seketika. Kita flashback lagi ke tahun 1986. Pada saat itu Isa bersama Ivan mengunjungi rumah sakit jiwa. Baru masuk mereka melihat seorang pasien yang ketakutan masuk ke kolong kasur sambil berteriak, "Tenanglah sayang." Ketika Grigorieva, dokter RSJ datang, Isa dan Ivan ngobrol bersama Grigorieva. Mereka ingin tahu sudut pandang seorang pembunuh berantai secara medis. Kata dokter mereka sulit ditebak kepribadiannya dan sulit dilacak keberadaannya. Tapi ada sebuah metode Grigorieva diciptakan, sebuah eksperimen. Grigorieva bisa menciptakan seorang pembunuh dari profil pelaku. Grigorieva membawa Isa dan Ivan ke ruangan. Mereka menonton eksperimen Grigorieva dengan seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Miron. Miron ini pernah membunuh teman selnya. Dia mencuri identitas korban dan suka meniru. Setelah itu, Isa bersama Galina bertemu dengan Vadim, pimpinan mereka. Vadim ingin kejelasan kasus ini. Isa bilang, Uni Soviet tidak percaya adanya pembunuh berantai. Bagi mereka ini adalah konspirasi dari negara barat. Isa meminta kepada Vadim tambahan unit dan kendaraan, bukannya didukung. Vadim malah marah dan menyuruh Isa untuk segera menyelesaikan ini. Vadim menyuruh membuat pelaku palsu aja agar publik tenang dan kasus selesai. Vadim menemukan seorang pasien rumah sakit jiwa yang cocok untuk dijadikan tersangka. Profilnya mirip-mirip dengan The Butcher, yaitu Andre, yang pada tahun itu dia belum tertangkap kan. Setelah itu Isa menjadi frustasi. Hasil kerja kerasnya selama ini menyelidiki kasus The Butcher menjadi sia-sia. Ivan datang membawa kabar telah ditemukan mayat baru pun Isa tak peduli dan ia menyuruh Ivan yang mengurusnya aja. Ke tahun 1991 lagi, Isa sudah putus asa. Niko dibawa ke sini hanya untuk mewawancarai Andre. Apakah dia seorang pembunuh atau bukan? Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi. Entah apa itu, mereka bisik-bisik. Setelah itu Isa memukuli Niko.
Singkat cerita, Niko masuklah. Dia bermain catur dengan Andre. Ini adalah metode yang Niko gunakan. Isa dan petugas lain tidak boleh ada di sini, dan juga Niko tidak ingin direkam. Isa terpaksa menurutinya. Mereka mulai bermain. Saat di tengah permainan, Niko sambil bertanya-tanya. Niko menggigit tangannya, lalu mengeluarkan sebuah besi kecil dari dalam tangannya dan melepas lakban pada papan caturnya. Lalu besi kawat itu diikat dengan lakban. Pada pagi harinya, Nadia datang bersama dua anaknya. Niko selesai dengan Andre. Dia memberitahu hasilnya kepada Isa sambil bermain catur dengan anaknya Isa. Kata Niko, Andre adalah seorang pembunuh, tapi dia tidak mau mengakuinya. Tapi ini hanya sebuah dugaan, tak bisa menjadi bukti. Dan tiba-tiba Если ты хочешь к нему подобраться, ternyata permintaan Niko adalah ingin memeluk anak kecil. Itulah alasan kenapa Isa marah kepada Niko. Sebelum mengembalikan Niko ke penjara, Isa meminta saran terakhir sambil menodongkan pistol. Kata Niko, dia akan mengaku jika Isa menawarkan pengobatan ke rumah sakit jiwa. Jadikan dirinya gila dan dia akan mengaku. Setelah semua selesai, Nadia pulang bersama anak-anak. Sore harinya, saat Isa bersantai, dia mendengar suara dari dalam. Ternyata Andre menyerang petugas dengan besi kawat yang diberikan oleh Niko. Lalu Andre kabur menggunakan mobil yang digunakan oleh ibu-ibu dan ia menabrak petugas tadi yang diserang olehnya. Tapi beruntungnya dia berhasil dilumpuhkan dengan tembakan seseorang dari hutan yang menembak mobilnya sehingga berhenti. Ya, orang misterius dengan baju penyamaran atau sniper ini masih memantau. Sekarang menjadi dua petugas yang tewas. Kembali ke tahun 1986 di rumah sakit jiwa lagi. Isa bersama Ivan lagi menginterogasi Miron, pasien rumah sakit jiwa yang diyakini dia adalah The Butcher. Ivan merasa dia bukan The Butcher. Miron terlihat seperti orang idiot katanya. Tapi bagi Isa, dia memiliki profil yang hampir mirip. Tiba-tiba datang seorang petugas polisi, dia membawa kabar bahwa mayat baru telah ditemukan. Ivan bilang, jika Miron tersangka kenapa ada mayat baru. Isa malah marah dan membuat alibi baru. Miron memiliki saudara kembar yang membantu aksi pembunuhan. Makanya pembunuhan itu terjadi. Kakaknya atau saudara kembar dari Miron ini belum tertangkap. У него брат-близнец! Он мне сам сказал! Поэтому лишай права! Masih di tahun yang sama, Ivan melakukan penyelidikan sendirian. Dia memperhatikan seorang wanita pada halte bus. Ketika Ivan kencing, lalu kembali ke mobil, wanita di halte bus itu menghilang. Dia kemungkinan dibawa seseorang menggunakan mobil yang baru aja melintas. Untungnya, wanita itu ternyata adalah sebuah umpan. Ivan berhasil melacak dan mengikutinya melalui sebuah alat. Wanita umpan itu benar, dia dibawa seseorang menggunakan mobil. Dan keadaannya sedang macet di tengah hutan karena jalan berlubang. Ivan berpura-pura membantu teman wanitanya keluar. Dia bilang pria ini tidak mencurigakan. Lalu Ivan mencoba mendorong mobil tapi sia-sia. Si sopir mencoba untuk mencari alat di bagasi. Orang itu lama mengambil alatnya. Karena penasaran, Ivan mengambil alih. Ivan menemukan kain yang berisikan pisau. Si pria itu juga kabur. Ivan lalu mengejarnya. Kalau dilihat-lihat dia seperti Andre Valita. Tapi kita harus tahu dulu kejelasannya, nanti akan dijelaskan. Dan singkat cerita, tertangkaplah dia, lalu dibawa dan diinterogasi. Ivan yakin dia ini adalah The Butcher. Profilnya sama banget dengan hasil eksperimen Grigorieva. Tapi Isa menolak, dia sudah menemukan tersangkanya yaitu Miron. Tak berhenti, Ivan membawa berkas yang memperkuat dugaan. Ditambah dia ini memiliki ukuran sepatu yang sama pada jejak di TKP pembunuhan. Tapi Isa tetap pada pendiriannya dan malah memecat Ivan. Karena hal itu, Ivan menjadi depresi. Umpan wanita teman Ivan datang menagih uang dan ternyata seorang PSK. Ivan menghabiskan hari dengan mabuk, marah, merusak hasil penyelidikannya dan pada suatu hari petugas datang ke rumah membawa kabar ditemukan mayat baru. Ivan dalam keadaan mabuk meledek Isa. Aku tahu pelakunya, saudara kembar yang melakukan ini. Dari sini Ivan terobsesi dengan kasus The Butcher. Dia merubah penampilannya dan memulai penyelidikannya sendiri. Nah, dari sini sudah tahu dong siapa sniper yang selalu bersembunyi.
Ke tahun 1991 lagi, Isa menginterogasi lagi Andrei. Dia membawa sebuah kertas bertuliskan hasil eksperimennya Grigorieva. Tertulis dalam kertas itu, pelaku kemungkinan memiliki gangguan jiwa, hasil dari trauma di masa kecil. Dia membalas dendam dengan menusuk wanita menggunakan pisau. Pisau dijadikan alat mengganti anunya si pelaku, menyumpal mulut korban sebagai ritual. Andrei mendengar itu tak kuasa, dia menutup telinganya menggunakan bantal. Tapi pada saat Isa menawarkan perawatan kejiwaan barulah Andrei tersenyum. Isa dengan tenang mengatakan jika Andrei mengaku secara tertulis maka dia akan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit jiwa. Isa langsung dengan terburu-buru ia menyuruh Andrei menulis pada sebuah kertas pengakuannya. Singkat cerita, sekarang di akhir, untuk meyakinkan Andrei adalah pelakunya, korban terakhir yang selamat yaitu Ani dibawa untuk mengidentifikasi Andrei. Pintu dibuka, Ani melihat Andrei, dia langsung histeris dan menunjukkan foto perempuan korban Andrei sambil marah sampai Isa menenangkannya. Lalu Andrei mengambil foto itu dan mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan wanita di foto ini, dia bukan korbannya. Это не моя. Я не убивал. Ani dibawa keluar, Andrei menunjukkan foto dan mengatakan dia bukan korbannya. Isa mengatakan bagaimana gadis foto itu meninggal. Dia dibunuh pada tahun 1988, dipukul di kepala 2 kali, dibawa ke hutan dekat rel, mulutnya dimasuki kotoran, lalu ditikam di punggungnya. Semua itu sudah tertulis pada dokumen para korban. Andrei mengatakan dokumen bisa dipalsukan. Langsung Isa marah melempar Andrei ke ranjang. Andrei tersenyum mengatakan, dia orang tersayang dirimu kan? Isa langsung marah memukuli Andrei dan tiba-tiba Andrei ketakutan bersembunyi di kolong kasur dan sambil berteriak mengatakan, tenanglah sayang. Isa langsung tersadar, membungkam mulut Andrei dan bertanya, di mana Andrei Valita yang asli? Duar, plot twistnya dimulai. Di tahun 1986, Ivan mengintai pria yang pernah ia tangkap, yang Ivan yakini dia adalah The Butcher, di rumah Andrei Valita. Ketika Ivan melihat The Butcher pergi, Ivan masuk ke rumahnya, mandi dan makan. Tiba-tiba The Butcher datang. Ivan langsung bersembunyi. Butcher masuk, dia ke ruang bawah tanah. Ivan mengikutinya diam-diam dari belakang. Ivan melihat The Butcher yang sedang onani, dan Ivan langsung memukulnya dari belakang sampai pingsan. Ketika dia terbangun sudah dalam keadaan terborgol, Ivan langsung menyatakan tujuannya, tapi dia malah nantangin. Dipakailah cara jitu interogasi oleh Ivan, menyiksanya sampai mau mengaku, dan seluruh pengakuannya Ivan rekam. Ternyata dia ini adalah Andrei Valita. Di hadapan kamera yang merekam, Andrei bercerita tentang trauma masa lalu yang ia dapatkan dari orang tua. Cerita yang sama pokoknya. Andrei mengakui perbuatannya. Satu persatu korban diceritakan, barang bukti yang selalu ia simpan di laci dapur. Singkat cerita, terkumpullah semua bukti-bukti pengakuan Andrei dan juga nama-nama korban yang telah dia bunuh. Semuanya Andrei ingat siapa orang yang telah dia bunuh. Pada suatu hari, ketika Ivan santai di depan rumah, Andrei diam-diam mengeluarkan kawat yang ia sembunyikan di kacamatanya untuk membuka borgol. Lalu Ivan masuk lagi, semua bukti kata Ivan sudah terkumpul, tinggal berikan kepada jaksa. Lalu Ivan mengangkat senjatanya dan yang terjadi Andrei Valita dibunuh oleh Ivan, dan sekarang jelas siapa sniper yang selalu bersembunyi adalah Ivan dan pelaku utamanya adalah Andrei sudah dibunuh pada tahun itu. Lalu siapa Andrei yang selama ini diinterogasi oleh Isa di tahun 1991? Kita bakalan dapat penjelasan lengkap di sini dan kembali ke tahun 1991. Setelah Isa menembak Andrei palsu dan keadaan Isa terluka karena ditusuk oleh Andrei menggunakan serpihan kaca. TKP dibersihkan, kertas pengakuan sudah diberikan. Ketika semuanya akan pergi, Isa menolak dan bilang dia ingin bersantai dulu di sini. Padahal yang ia lakukan setelahnya adalah ingin menghancurkan rumah ini dengan cara dibakar. Ivan memperhatikan dari kejauhan dan ketika
ketika Isa sedang mengguyur bensin, dia tiba-tiba mendengar suara dari basement. Ada recorder yang sedang menyala. Dalam rekamannya, semua percakapan terakhir Isa dengan Andre palsu. Dan tiba-tiba Ivan berada di belakang Isa. Kita mundur dulu ke tahun 1988. Mayat yang ditemukan di hutan adalah Vera. Dan Ani adalah kakaknya. Dia terbangun di rumah sakit dihampiri seorang petugas polisi yang sedang menangani kasus The Butcher. Pada tahun itu, Ani baru saja pulang dan ia menemukan Vera, adiknya, sudah terbunuh di dapur. Tapi keterangan Ani dibantah oleh petugas, lalu menunjukkan foto Vera yang ditemukan di hutan. Ani juga bercerita kalau Vera pernah bilang dia punya pacar, tapi Vera tidak pernah bilang siapa orangnya dan menunjukkannya. Lalu kenapa Ani bisa terbangun di rumah sakit dengan luka di kepala? Pada saat itu dia menemukan adiknya. Tiba-tiba Ani dikejutkan kemunculan seorang pria dengan topeng dan luka bakar di tangannya. Lalu ia dipukul oleh pria bertopeng itu. Setelah Ani pulang dari rumah sakit, dia beres-beres dan menemukan sebuah jepit yang sama seperti milik Isa. Dan pada saat di pemakaman Vera, Ani melihat Isa yang ia yakini dia adalah orang yang memukulnya dengan luka bakar di tangannya. Selesai pemakaman, Ivan mendatangi rumahnya Vera dan bertemu dengan Ani. Dia mengakui sebagai Kapten Tasarov. Di sini Ivan merasa janggal. Korban The Butcher atau Andre tidak cocok dengan profilnya Vera dan ditambah dia sudah dibunuh. Seharusnya itu tidak terjadi lagi. Lalu Ani menceritakan apa yang dia alami. Dipukul seseorang juga menunjukkan jepit yang ia temukan yang pernah Ivan berikan kepada Isa. Lalu Ivan pergi. Pada saat di mobil akan pergi, Ivan dihampiri oleh Ani. Dia mengatakan telah menelpon polisi tapi tak ada nama Tasarov di kepolisian. Ivan langsung mengaku dan bilang kalau dia sudah membunuh Andre. Vera pasti dibunuh oleh orang lain. Kita butuh bukti. Akhirnya Ivan mengajak Ani untuk memeriksa mayat Vera, menggalinya lagi. Meskipun belum lulus menjadi dokter bedah, Ani dibantu oleh Ivan sampai akhirnya Ani berhasil memeriksa. Luka Vera janggal, ada 2 bekas pukulan di kepala, beda dengan korban-korban Andre. Setelah itu mayat Vera dikembalikan. Di tahun ini Ivan mengajak Ani balas dendam. Persidangan Miron dengan saudara kembarnya dilakukan dan mereka ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mengintai Miron setelah itu yang ditahan di rumah sakit jiwa. Ani melamar pekerjaan di rumah sakit jiwa. Mereka bekerja sama untuk menculik Miron dan ditaruh di rumahnya Andre. Bertahun-tahun Miron dikurung dan terus didoktrin dengan video pengakuan Andre sehingga ia menjadi sosok Andre Valita. Dan ternyata selama ini Isa menginterogasi Miron sampai akhirnya Miron benar-benar seperti Andre Valita. Lalu pada tahun 1991 Miron menjadi Andre. Dia mencoba membunuh Ani yang memang sengaja dijadikan umpan. Ani adalah saksi utama. Ivan membuat seolah-olah semua ini adalah ulahnya Miron. Dia menusuk kakinya Ani lalu menaruh barang bukti di laci dapur. Dan setelah itu Ani lari lalu diselamatkan oleh supir truk. Nah, udah tahu kan semuanya sekarang? Sekarang kita kembali ke timeline utama. Isa sudah tak berkutik. Di sini Ivan menjelaskan. Terakhir soal foto memang tidak pernah ditunjukkan korban terakhir yaitu Vera. Foto itu adalah foto Ani bersama Vera. Makanya Miron gak kenal siapa Vera. Dan Isa marah karena sadar foto itu adalah Vera. Kemudian jepit Isa dikembalikan oleh Ivan. Sekarang Ivan merekam pengakuannya Isa dan kita flashback sebelum Vera dibunuh. Pada saat itu Vera meminta pertanggungjawaban karena dirinya hamil, tapi Isa tidak bisa meninggalkan anak-anaknya dan juga tidak mau bercerai. Bertengkarlah mereka. Kejadian itu seketika membuat Vera tak sadarkan diri. Dia terjatuh, kepalanya terbentur, lalu mengeluarkan darah. Selama bicara, di sini Isa diam-diam mencoba memotong tali dengan pisau lipat. Dan ia menceritakan bahwa Vera ternyata belum tewas waktu itu di dapur. Isa membawanya ke hutan, lalu menusuk punggungnya dan membunuh di hutan. Ini menjelaskan scene di awal film. Yang membunuh Vera adalah Isa. Dan Isa membuat seolah-olah Vera dibunuh oleh Andre Valita. Lalu tiba-tiba
Isa membawa Ani menyuruhnya untuk mengguyurkan bensin. Di sini, Ani sempat melakukan perlawanan dengan mengatakan, "Isa, kau telah membunuh anakmu sendiri." Isa tak terima, dia memukul Ani pakai senjata, lalu tiba-tiba Ivan dan Ani membawa Isa ke basement dengan keadaan terluka parah. Ani mengajak Ivan untuk pergi, tapi Ivan menolak. Dia juga memiliki dosa membiarkan Miron keluar lalu sekarang dia meninggal. Ivan mengusir Ani, lalu Ivan mengikat dirinya dengan Isa, melakukan hukuman kuno yang disukai oleh Isa. Sementara itu Ani pergi lari keluar hutan ke jalan yang pernah Ani ditolong oleh supir truk. Film pun tamat. Oke, rangkuman singkatnya jadi gini. Andre Valita sebuah pengintaian sendiri kepada Andre Valita. Terus ternyata dia menemukan sesuatu yang lebih dalam dari itu semua, yaitu Isa, atasannya sendiri, atasannya Ivan, telah melakukan pembunuhan kepada Vera. Vera dan Ani akhirnya mereka melakukan balas dendam kepada Isa agar kebenaran terungkap. Yang kasihan di film ini yaitu Miron. Dia udah gangguan jiwa, dijadikan tersangka palsu, terus diculik untuk jadikan umpan, dan berakhir dibunuh padahal dia nggak tahu apa-apa. Inti pesan film menggambarkan bagaimana sistem yang korup, tekanan politik, dan obsesi pribadi dapat mengubah seorang penegak hukum menjadi penjahat. Pembunuh berantai dalam film ini bukan hanya individu psikopat di hutan, melainkan juga kekejaman dingin dari sistem yang lebih memprioritaskan laporan keberhasilan daripada keadilan nyata. Oke, baiklah, gua Angga, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum.